Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Nuria Rizky Francisca, NIM 1932193, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini, aku akan membahas tentang bilangan berpangkat. Apakah kalian masih ingat apa itu bilangan berpangkat? Nah, di sini aku akan jelasin. Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok yang dikalikan berulang tersebut dikenal dengan sebutan basis. Sementara banyaknya bilangan pokok yang digunakan dalam perkalian berulang tersebut dikenal dengan sebutan pangkat atau eksponen. Bentuk umumnya seperti di gambar, A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai N, sebanyak N. Nah, di situ A yang dinamakan dengan basis, sedangkan N yang disebut dengan pangkat atau eksponen. Kemudian, kita akan membahas tentang jenis bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat banyak banget jenisnya, tapi nanti di sini kita akan membahas bilangan pangkat bilangan bulat positif, pangkat bilangan negatif, pangkat 0, dan pangkat rasional. Yang pertama, bilangan dengan pangkat bilangan bulat positif. Bilangan berpangkat bilangan bulat positif dapat didefinisikan sebagai berikut. Bentuk umumnya sama dengan yang tadi. Contohnya, 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, di sini 3 yang disebut dengan bilangan pokok atau basis, sedangkan pangkat 2-nya yang disebut dengan eksponen atau pangkatnya. Begitu juga dengan 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, dan hasilnya adalah 32. Nah, sifat-sifat bilangan bulat berpangkat positif. Sifat-sifatnya sebenarnya ada 7. Nanti di sini kita akan membahas 5 sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, kalau bilangan pokoknya itu sama, tapi eksponennya itu berbeda, kita jumlahkan. Nah, tapi itu tidak di dalam tanda kurung. Yang penting modelnya seperti itu, nanti pangkatnya kita tambahkan. Contohnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Nah, itu bilangan pokok atau basisnya adalah 2, eksponennya 5 sama 3. Nah, kita tambahkan eksponennya 5 ditambah 3. Nah, jadi pangkat 8 dengan basis yang sama, yaitu 2. Kemudian contoh yang kedua adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Basisnya adalah 3, sedangkan eksponennya 2 dan 3. Jadi dapat kita ketahui jawabannya adalah 2 pangkat 5. Dan sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, kalau perkalian tadi pangkatnya kita tambahkan, kalau di pembagian ini pangkatnya kita kurang. Contohnya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Itu dengan ketentuan basisnya sama, yaitu 2, sehingga eksponennya kita kurangi 5 kurangi 3, sehingga hasilnya adalah 2, dan nilai terakhirnya adalah 2 pangkat 2. Contoh yang kedua, 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3, hasilnya adalah 3 pangkat 2 min 3 sama dengan 2 pangkat min 1. Kalau basisnya berbeda gimana?
Nah, kalau basisnya berbeda tapi eksponennya sama, nanti hasil akhirnya sama dengan awal, hanya dijabarkan, jadinya A pangkat M kali B pangkat M, tinggal dijabarkan saja. Contohnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 itu salah, yaitu 2 dikali 3 pangkat tadi 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, itu hasilnya harusnya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Maaf, ada kesalahan. Terus yang sifat yang ketiga adalah A pangkat M pangkat lagi N. Nah, kalau ada kurungnya seperti itu, eksponennya kita kalikan, jadi A pangkat M kali N. Contohnya 2 pangkat 5 pangkat 3. Nah, pangkatnya kita kalikan, jadi 2 pangkat 5 kali 3 hasilnya adalah 2 pangkat 15. Begitu juga sama contoh yang kedua, 3 pangkat 2 kali pangkat 3. Hasilnya 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Maaf, itu ada kesalahan lagi. Terus sifat yang nomor 4, A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Itu tinggal kita pisah-pisah aja. Contohnya 2 per 3 pangkat 3. Nah, itu kita kalikan 2 per 3 nya itu sebanyak 3 kali sesuai dengan eksponennya atau pangkatnya. Terus hasilnya 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kemudian sifat yang kelima, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Itu udah jelas, itu juga tinggal menjabarkan. Contohnya 3 kali 2 pangkat 3. Nah, itu jadinya 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Ini contohnya lagi, contoh secara umum. 2 nomor 1 dulu, 3 per 5 pangkat 4 dikali 3 per 5 pangkat 8. Nah, itu 2-nya ditaruh di situ, terus pecahannya sama, jadi kita tinggal menambahkan eksponennya sesuai dengan sifat yang pertama tadi, sehingga hasilnya 2 3 per 5 pangkat 12. Itu ada kesalahan lagi, harusnya seperti itu. Terus contoh yang kedua, A pangkat 15 kali X pangkat A per A pangkat 5 dibagi A pangkat 4. Nah, itu yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. A pangkat 15 ditambah 1 dikurangi 5. Kemudian kita bagi dengan A pangkat 4. Karena pembagian eksponennya kita kurangi, jadi A pangkat 11 dikurangi 4 hasilnya A pangkat 7. Terus contoh yang terakhir, negatif 2 per 3 pangkat 3 pangkat lagi 4. Nah, itu tinggal kita kalikan aja, negatif 2 per 3 pangkat 3 kali 4. Hasilnya negatif 2 per 3 pangkat 12. Kemudian bilangan bulat berpangkat negatif.
Bilangan berpangkat negatif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen yang negatif. Adapun beberapa sifat bilangan berpangkat negatif sebagai berikut. Jika A elemen real dan A tidak sama dengan 0 dan N merupakan bilangan bulat negatif, maka A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, atau A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Nah, maksudnya di situ yang A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, itu A-nya kalau diturunkan pangkatnya itu berubah jadi positif. Nah, sedangkan pangkat positif kalau kita taruh sebagai penyebut, maka eksponennya akan jadi negatif. Nah, kelima, sifat operasi bilangan bulat positif tadi juga berlaku sebagai sifat operasi bilangan berpangkat bulat negatif ini dengan ketentuan M dan N adalah bilangan negatif. Contohnya yang pertama, 1 per 32 dikali A plus B negatif, pangkat negatif 2. Nah, itu tinggal kita naikkan saja. Jadi 32 kali A plus B pangkat 2. Yang contoh nomor 2, 9 pangkat negatif 2. Nah, itu kita turunkan menjadi penyebut sehingga menjadi 1 per 9 pangkat 2 sama dengan 1 per 9 kali 9 karena pangkat 2 tadi. Terus hasil akhirnya adalah 1 per 81. Selanjutnya, bilangan bulat berpangkat 0. Bilangan bulat berpangkat 0 dengan syarat A pangkat 0 itu sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Jadi A-nya itu tidak boleh 0. Nah, kelima, sifat operasi bilangan bulat positif tadi juga berlaku sebagai sifat operasi bilangan berpangkat 0 dengan syarat M sama dengan N sama dengan 0. Berikut merupakan contohnya. Yang pertama, 4 pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, 5 pangkat 0 sama dengan 2. Dari contoh soal tadi, kita dapat tahu bilangan berapapun yang pangkatnya 0 hasilnya adalah 1. Yang terakhir, bilangan bulat berpangkat rasional atau pecahan. Bilangan rasional ini merupakan bilangan real. Dan A adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. M dan N merupakan bilangan bulat positif, maka dapat didefinisikan sebagai berikut. Itu bentuk umumnya bilangan rasional, yaitu A pangkat M per N sama dengan A pangkat 1 per N kali M. Itu berawal dari A pangkat 1 per N. Nah, karena itu ada kurungnya, jadi 1 per N-nya itu dikalikan sama M. Jadi hasilnya jadi A pangkat M per N. Contohnya ada 3 yang aku bahas. Yang pertama, 6 pangkat 5 per 2 kali 6 pangkat 3 per 2. Nah, itu seperti sifat-sifat penjumlahan tadi yang berpangkat positif. Kalau kita kalikan, maka pangkatnya akan kita jumlahkan. Dan itu
penyebutnya udah sama, jadi tinggal kita tambahkan manual. Hasilnya adalah 6 pangkat 8 per 2 sama dengan 6 pangkat 4 adalah 64. 6 pangkat 4 adalah 1296. Selanjutnya soal nomor 2, 3 pangkat setengah kali 3 pangkat setengah. Itu penyebutnya sudah sama lagi. Jadi 3 pangkat 1 hasilnya adalah 3. Di situ ketulis 31, itu seharusnya 3 pangkat 1. Terus contoh yang terakhir, 4 pangkat 5 per 2 kali pangkat 3 per 5. Nah, kalau ada kurungnya, pangkatnya kita kalikan. Jadi 4 pangkat 5 per 2 dikali 3 per 5. Hasilnya adalah 4 pangkat 15 per 10 sama dengan 4 pangkat 3 per 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf karena banyak kurangnya, karena kurang kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.